Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Sang Khalik yang begitu amat mencintai kita hambanya dengan begitu banyak cucuran nikmatnya yang sampai detik ini kita masih bisa merasakannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, di acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, alhamdulillah kita masuk kepada bab atau tema yang baru yang kita akan membahas, yang mungkin ini hampir setiap mukadimah kita sampaikan. Kita masuk kepada bab syukur. Bab syukur yang mana di sini akan kita bahas bagaimana apa itu makna yang dimaksud dengan syukur dan bagaimana bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Juga apa itu keutamaan-keutamaan ketika seorang hamba dia bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang syukur, kalimat yang mungkin ini pada asalnya dari bahasa Arab, syakara, yang artinya terima kasih, syukron, yang sering kita dengar. Mungkin istilah ini adalah istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kata-kata syukron yang artinya terima kasih, yang kita ucapkan ketika kita merasa dibantu atau diberikan pertolongan atau juga kita diberikan suatu pemberian seperti hadiah dan lain sebagainya. Nah, maka kita sering mengucapkan kata-kata syukran, syakara. Jadi syukur ini dari kata syakara yang artinya berterima kasih. Adapun makna istilahan, tadi menurut bahasa, adapun menurut istilahan atau istilah, secara istilah, syukur itu artinya adalah pengakuan seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan mengucapkan dengan lisannya yang sering kita ucapkan dalam kata alhamdulillah. Juga kita wujudkan dengan bentuk perbuatan amal kita, dengan ibadah kita. Nah, ini yang dimaksud dengan syukur. Jadi ketika seorang hamba dia bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka setidaknya ada 3 hal menunjukkan bahwa dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama dengan hatinya, insya Allah kita akan bahas secara panjang lebar ya. Syukru biqalbi. Kemudian dengan lisannya, syukru bilisan. Ya, ini terlihat dari ucapannya mengatakan kalimat alhamdulillah. Dengar kabar bahwasanya anaknya berhasil lulus dari kuliahnya, maka dia mengatakan alhamdulillah. Atau dia mendengar kabar selamatnya keluarganya dari musibah, baik itu seperti kecelakaan atau juga bencana alam, maka dia mengatakan alhamdulillah. Ini menunjukkan rasa syukurnya
karena dia berterima kasih Allah telah menyelamatkan keluarganya tersebut. Kemudian juga menyatakan dengan perbuatannya. Kita akan bahas nanti secara panjang lebar bagaimana bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota al-jawarih, dengan anggota tubuh yang bisa diwujudkan dengan bentuk dia melakukan sujud syukur. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita sudah dapat makna apa yang dimaksud, apa yang diartikan ya, makna dari kalimat syukur tersebut, yaitu ungkapan seorang hamba berterima kasih terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, tentu ini adalah perkara yang tidak ada habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau manusia, bahkan di sini bukan hanya manusia, termasuklah jin di dalamnya, berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu. Artinya bekerja sama antara jin dan manusia, hanya sekedar untuk menghitung nikmatnya Allah, bukan untuk membalas, untuk menghitung saja. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bagaimana mungkin ya kita mampu menghitung nikmat yang Allah berikan? Dari tubuh, jasad yang kita miliki ini, itu sudah cukup pada asalnya untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa seperti itu? Coba perhatikan apa yang Allah ciptakan dari tubuh kita, apa yang Allah berikan kepada tubuh kita. Ketika kita membuka mata kita di pagi hari, bangun dari tidur kita, apa yang kita ucapkan kalimat yang pertama kali? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari kematianku. Orang yang tidur, dia disamakan maknai dengan orang yang bangun dari kematiannya. Allahu Akbar. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena masih dikembalikan ruh kepada kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang permasalahan di bab syukur, insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang terakhir. Kita kembali mensarah atau juga menjelaskan ya makna dari hadis Rasulullah yang mengatakan man amana fi sirbi, barang siapa yang aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, dia sehat badannya, kemudian indahu futu yaumi, dan dia punya makanan untuk dia makan, faka'annahu ad-dunya fi jajabiriha, maka dia seolah-olah punya dunia ini dan isinya. Ya, dia jadi orang yang kaya raya ketika itu. Ya, kita akan bahas tadi di kalimat yang kedua, mu'afan fi jasadi. Nah, ini kita katakan bagaimana orang-orang kaya yang Allah ambil dari dia nikmat. Satu nikmat saja, Allah ambil fungsi dari jantungnya. Jantung berfungsi untuk memompa darahnya. Maka dia berusaha mengeluarkan uang yang tidak sedikit, yang tak terbayangkan mungkin oleh kita uang tersebut. Tapi dia rela. Dia rela mengganti apapun yang dia miliki agar bisa jantungnya kembali normal, berfungsi untuk mengalirkan darahnya. Karena ketika jantung, nikmat jantung yang Allah berikan kepada kita ini, Allah cabut nikmatnya, sehingga dia tidak lagi berdetak, tidak lagi berfungsi, maka hilanglah nyawa dari jasad tersebut. Ada orang yang dia harus mencuci darah sebulan sekali. Cuci darahnya, artinya berganti darahnya, dia buang, dia ganti dengan darah lainnya. Agar apa? Agar dia bisa sehat, agar dia bisa normal, agar dia bisa beraktivitas seperti biasanya.
Allahu Akbar. Maka benar Allah yang Rasulullah katakan, nikmatani katsirun minan nas maghlub bi. Ada dua nikmat yang manusia sering sekali lupa kalau itu adalah nikmat yang besar. Ada dua nikmat. Apa itu? Al-waqt, waktul farar, waktu atau kesempatan, luang, wasihah. Yang kedua adalah kesehatan. Waktu luang dan sehat ini sering sekali orang nggak paham kalau ini adalah bagian dari nikmat. Dan bahkan itu adalah nikmat yang besar. Dia tahu, dia sadar itu adalah nikmat ketika kapan? Ketika dia tidak lagi punya kesempatan karena dia terus sibuk dengan dunianya dan dia tidak bisa meninggalkan dunia tersebut. Dia terikat sehingga dia tidak bisa untuk mengerjakan sholat misalnya berjamaah atau hanya sekedar berkumpul dengan keluarganya, silaturahmi dan lain sebagainya. Dia tidak punya waktu bahkan untuk belajar menuntut ilmu, thalabul ilmi. Maka bersyukur bagi kita, bagi Anda yang masih Allah berikan kesempatan untuk bisa duduk, untuk bisa mendengar kajian, untuk bisa mendalami ilmu agama. Bersyukur. Karena apa? Karena di sana banyak orang-orang yang tidak memiliki waktu, tidak punya kesempatan, sehingga terlepas darinya. Padahal dia ingin, dia mau, tapi dia tidak bisa melakukan. Allah cabut darinya nikmat, kesempatan, atau dibuat dia tidak ada girahnya ke sana. Tuh. Kemudian kesehatan, kembali kesehatan. Kenapa kesehatan ini adalah nikmat yang begitu luar biasa besarnya? Dan banyak di antara kita nggak sadar kalau ini adalah nikmat yang besar. Sehingga banyak di antara kita menyanyiakannya dan tanpa sadar merusak nikmat ini. Kita sendiri yang merusaknya. Di antaranya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak kesehatan. Baik itu dengan minum minuman keras. Ataupun juga dengan memakai narkoba, obat-obatan terlarang, atau bahkan ya yang mungkin lazim kita dapati merokok. Ini adalah bagian dari kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat sehat, kita rusak nikmat sehat tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia baru sadar nikmat sehat itu besar, nikmat sehat itu sangat luar biasa ketika dia sudah terbaring kaku di tempat tidur yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun. Ketika itu dia ingin sekali agar bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu secara normal. Dia ingin sekali bisa sholat berjamaah di masjid. Dia ingin agar bisa dia berpuasa. Namun dia tidak mampu karena sakitnya. Dia sudah lumpuh, tidak bisa bergerak. Dia sudah memiliki penyakit mah yang akut sehingga dia tidak bisa berpuasa. Allah Akbar, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, ketika nikmat tersebut masih ada pada diri kita, masih Allah biarkan, masih Allah berikan kepada kita, maka hendaknya janganlah kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Janganlah kita termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita mudah, gampang, dan pandai berterima kasih ketika kepada manusia. Ada orang yang berbuat baik kepada kita. Ada orang yang memberikan kepada kita bantuannya. Ada orang yang memberikan pinjaman. Kita mampu, bisa, dan pandai berterima kasih. Kenapa kepada Allah tidak pandai? Padahal apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang diberikan manusia manapun, bahkan orang tua kita kepada kita. Maka jauh lebih pantas sebagai seorang hamba kiranya kita berterima kasih kepada apa yang Allah berikan kepada kita setiap waktu. Setiap waktu dan setiap saat dimanapun kita berada.
kalimat kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan sampai di saat kita ditimpa musibah. Ketika melihat sesuatu yang tidak kita senangi, apa doanya? Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini untuk kajian kita di kesempatan hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang terakhir. Kita kembali mensarah atau juga menjelaskan ya makna dari hadis Rasulullah yang mengatakan man amana fi sirbi, barang siapa yang aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, dia sehat badannya, kemudian indahu futu yaumi, dan dia punya makanan untuk dia makan, faka'annahu ad-dunya fi jajabiriha, maka dia seolah-olah punya dunia ini dan isinya. Ya, dia jadi orang yang kaya raya ketika itu. Ya, kita akan bahas tadi di kalimat yang kedua, mu'afan fi jasadi. Nah, ini kita katakan bagaimana orang-orang kaya yang Allah ambil dari dia nikmat. Satu nikmat saja, Allah ambil fungsi dari jantungnya. Jantung berfungsi untuk memompa darahnya. Maka dia berusaha mengeluarkan uang yang tidak sedikit, yang tak terbayangkan mungkin oleh kita uang tersebut. Tapi dia rela. Dia rela mengganti apapun yang dia miliki agar bisa jantungnya kembali normal, berfungsi untuk mengalirkan darahnya. Karena ketika jantung, nikmat jantung yang Allah berikan kepada kita ini, Allah cabut nikmatnya, sehingga dia tidak lagi berdetak, tidak lagi berfungsi, maka hilanglah nyawa dari jasad tersebut. Ada orang yang dia harus mencuci darah sebulan sekali. Cuci darahnya. Artinya berganti darahnya. Dia buang, dia ganti dengan darah lainnya. Agar apa? Agar dia bisa sehat. Agar dia bisa normal. Agar dia bisa beraktivitas seperti biasanya. Allahu Akbar. Maka benar Allah yang Rasulullah katakan, ni'matani katsirum minan nas maghlub bih. Ada dua nikmat yang manusia sering sekali lupa kalau itu adalah nikmat yang besar. Ada dua nikmat. Apa itu? Al-waqt, waktul farar, waktu atau kesempatan, luang, wasihah. Yang kedua adalah kesehatan. Waktu luang dan sehat ini sering sekali orang gak paham kalau ini adalah bagian dari nikmat, dan bahkan itu adalah nikmat yang besar. Dia tahu, dia sadar itu adalah nikmat ketika kapan? Ketika dia tidak lagi punya kesempatan karena dia terus sibuk dengan dunianya dan dia tidak bisa meninggalkan dunia tersebut. Dia terikat sehingga dia tidak bisa untuk mengerjakan sholat misalnya berjamaah, atau hanya sekedar berkumpul dengan keluarganya, silaturahmi dan lain sebagainya. Dia tidak punya waktu bahkan untuk belajar menuntut ilmu, thalabul ilmi. Maka bersyukur bagi kita, bagi Anda yang masih Allah berikan kesempatan untuk bisa duduk, untuk bisa mendengar kajian, untuk bisa mendalami ilmu agama. Bersyukur. Karena apa? Karena di sana banyak orang-orang yang tidak memiliki waktu, tidak punya kesempatan, sehingga terlepas darinya. Padahal dia ingin, dia mau, tapi dia tidak bisa melakukan. Allah cabut darinya nikmat, kesempatan, atau dibuat dia tidak ada girahnya ke sana. Tuh. Kemudian kesehatan, kembali kesehatan. Kenapa kesehatan ini adalah nikmat yang begitu luar biasa besarnya?
Dan banyak di antara kita nggak sadar kalau ini adalah nikmat yang besar. Sehingga banyak di antara kita menyia-nyiakannya dan tanpa sadar merusak nikmat ini. Kita sendiri yang merusaknya. Di antaranya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak kesehatan. Baik itu dengan minum minuman keras. Ataupun juga dengan memakai narkoba, obat-obatan terlarang, atau bahkan ya yang mungkin lazim kita dapati merokok. Ini adalah bagian dari kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat sehat, kita rusak nikmat sehat tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia baru sadar nikmat sehat itu besar, nikmat sehat itu sangat luar biasa ketika dia sudah terbaring kaku di tempat tidur yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun. Ketika itu dia ingin sekali agar bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu secara normal. Dia ingin sekali bisa sholat berjamaah di masjid. Dia ingin agar bisa dia berpuasa. Namun dia tidak mampu karena sakitnya. Dia sudah lumpuh, tidak bisa bergerak. Dia sudah memiliki penyakit mah yang akut sehingga dia tidak bisa berpuasa. Allah Akbar, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, ketika nikmat tersebut masih ada pada diri kita, masih Allah biarkan, masih Allah berikan kepada kita, maka hendaknya janganlah kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Janganlah kita termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita mudah, gampang, dan pandai berterima kasih ketika kepada manusia. Ada orang yang berbuat baik kepada kita. Ada orang yang memberikan kepada kita bantuannya. Ada orang yang memberikan pinjaman. Kita mampu, bisa, dan pandai berterima kasih. Kenapa kepada Allah tidak pandai? Padahal apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang diberikan manusia manapun, bahkan orang tua kita kepada kita. Maka jauh lebih pantas sebagai seorang hamba kiranya kita berterima kasih kepada apa yang Allah berikan kepada kita setiap waktu. Setiap waktu dan setiap saat dimanapun kita berada. Kalimat kata-kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan sampai di saat kita ditimpa musibah. Ketika melihat sesuatu yang tidak kita senangi, apa doanya? Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini untuk kajian kita di kesempatan hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.